Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Irwan dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zikria Salma. Di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Riset Operasi B. Oke, selanjutnya ada soal UAS Riset Operasi B ini terdiri dari 3 soal, di mana soal pertama ini adalah studi kasus, dan kedua ini adalah membahas mengenai paper yang dibahas juga di kelompok, dan yang ketiga ini adalah refleksi dari mata kuliah Riset Operasi B. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini soal pertamanya, mungkin bisa langsung dilanjut. Apa aja sih gitu ya yang diketahui dari soal ini? Oke, yang dari soal yang diberikan itu, yang pertama, di sebuah nursing home itu terdapat 2 tahap pelayanan yang berurutan, yaitu tahap pemeriksaan oleh dokter dan tahap pembelian obat di apotek. Nah, diasumsikan pada tahap pemeriksaan ini itu terdapat 3 dokter, dan pada tahap pembelian obat di apotek ini juga terdapat 3 apoteker. Untuk alur kedatangan pasien sendiri di nursing home itu adalah pasien datang dan masuk ke antrian untuk pemeriksaan oleh dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan dan didiagnosis, juga diberikan resep obat oleh dokter, pasien tersebut keluar dari ruangan, kemudian masuk ke antrian untuk membeli obat di apotek. Nah, setelah membeli obat di apotek, pasien bisa langsung meninggalkan nursing home. Oke, terus selanjutnya, ini mohon maaf, ini salah ya, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Oke, selanjutnya kedatangan pasien itu mengikuti proses poisson dengan rata-ratanya itu 30 orang per jam, atau lambdanya itu sama dengan 30 orang per jam. Selanjutnya, untuk waktu pelayanan dokternya itu berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya itu 4 menit per orang, atau mu1-nya ini adalah 60/4 sama dengan 15 orang per jam. Dan yang terakhir, waktu pelayanan apoteker juga berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya itu 5 menit per orang, sehingga mu2-nya itu 60/5, itu 12 orang per jam. Oke, selanjutnya ini mungkin ilustrasinya ya dari alur kedatangan pasien di nursing home. Tadi yang pertama pasien datang dan pasien masuk ke antrian, ini ruang tunggu gitu ya. Terus setelah itu pasien masuk ke ruangan dokter, di mana tadi terdapat 3 dokter gitu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, diagnosa, dan pemberian resep obat, pasien keluar dari ruangan dan pasien masuk lagi ke antrian untuk menunggu membeli obat di apotek. Nah, setelah dari apotek, setelah beli obat, itu pasien keluar dari nursing home. Oke. Terus, ilustrasi pada yang gambar ini, gambar pertama, itu dapat dibuat diagram jaringan antriannya sebagai berikut, di mana ini kedatangan pasien mengantri, terus pasien bisa memilih karena terdapat 3 dokter, terus setelah itu pasien keluar, terus pasien masuk lagi ke antrian, terus pasien juga bisa memilih untuk membeli obat di apotek, setelah itu pasien keluar dari nursing home gitu. Jadi ini adalah diagram jaringan antrian di nursing home. Oke, nah berdasarkan yang diketahui tadi ya pada soal, karena kedatangan pasiennya itu mengikuti proses poisson, dan juga waktu pelayanan dokter dan apotekernya itu berdistribusi eksponensial, serta terdapat 3 dokter dan 3 apoteker, maka di sini akan menggunakan model antrian MM3 untuk menghitung rata-rata jumlah pasien dan rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di nursing home. Nah, sebelumnya itu kita akan menghitung dulu tingkat kesibukan atau utilitas setiap servernya. Pertama, ini tingkat kesibukan pelayanan dokter. Karena tadi terdapat 3 dokter diperoleh S1-nya sama dengan 3. S1 sini ini adalah jumlah servernya. Karena kan tadi kita akan menggunakan model antriannya 3 ya. Jadi sehingga 3 ini itu adalah jumlah
servernya. Nah, kurang R. Oke, sehingga diperoleh mu1-nya itu sama dengan lambda per S1 kali mu1. Mu1 ini tadi waktu pelayanan di server pertama. Jadi diperoleh rho 1-nya itu 2/3. Terus juga sama untuk tingkat kesibukan pelayanan di apotek, karena tadi juga terdapat 3 apoteker. Nah, jadi diperoleh S2-nya sama dengan 3 gitu, sehingga rho 2-nya juga sama, lambda per S2 mu2. Mu2-nya di sini adalah waktu pelayanan di apotek, jadi diperoleh rho 2-nya sama dengan 5/6. Oke, selanjutnya sini kita akan menganalisis jaringan antriannya. Diperhatikan bahwa formula pada model antrian MMS itu untuk menghitung rata-rata jumlah pasien di server KI, ini adalah jumlah servernya dalam sistem, itu sebagai berikut. Nah, ini rumusan LQ. LQ-nya ini adalah rata-rata jumlah pasien dengan P0, yaitu sebagai berikut, di mana P0 ini adalah probabilitas antrian kosong atau tidak adanya antrian. Nah, selanjutnya akan dihitung rata-rata jumlah pasien untuk masing-masing server. Jadi servernya ada 2 ya, di mana pada pemeriksaan dokter dan pada pembelian obat di apotek. Oke, sekarang untuk di tahap pemeriksaan dokter, diperoleh P0-nya itu sebagai berikut. Ini kita masukkan semua yang diketahui tadi di soal ke formula rumusan P0. Nah, sehingga diperoleh P0-nya ini adalah 1/9. Oke, selanjutnya hasil dari P0 tadi itu kita gunakan untuk mencari LQ atau rata-rata banyaknya pasien gitu. Nah, dimasukkan ke dalam rumusan yang sebelumnya udah dibahas dan diperoleh hasilnya itu adalah 8/9. Nah, sehingga banyaknya pasien yang menunggu untuk pemeriksaan dokter atau yang berada di server pertama itu adalah L1 sama dengan LQ1 ditambah lambda per mu1. Nah, lambda per mu1-nya tadi kan berarti 30/15 gitu. Ini 30/15. Wah. Ya, itu 30/15 itu. Jadi diperoleh hasilnya itu 2,889. Mungkin karena ini banyaknya pasien ya, jadi bisa dibulatkan gitu. Kurang lebih itu 3 orang. Oke, terus selanjutnya ini di server kedua, di tahap pembelian obat di apotek. Nah, ini diperoleh P0 atau probabilitas antriannya kosong atau tidak adanya antrian ini adalah 4/89. Hingga lebih lanjutnya, untuk LQ2-nya itu adalah 625/178. Jadi banyaknya pasien yang menunggu untuk membeli obat di apotek. Itu juga sama ya, rumusannya sama yang sebelumnya. L2 sama dengan LQ2 ditambah lambda per mu2. Di mana lambda per mu2 ini adalah 30/12. Jadi diperoleh 6,011. Kita bisa bulatkan 6 pasien. Oke, dengan demikian diperoleh rata-rata banyaknya pasien di nursing home itu adalah L sama dengan L1 ditambah L2. Tadi L1-nya itu 2,889 atau bisa kita bulatkan jadi 3 ya, 3 pasien ditambah tadi 6,016 gitu. Jadi kurang lebih ada 9 pasien. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di nursing home ini adalah ini sama dengan L per lambda, di mana L-nya tadi ini banyaknya pasiennya dibagi waktu kedatangan pasiennya. Jadi 8,9 dibagi 30. 8,9 dibagi 30 itu, terus ini karena ini satuannya jam, ini kita ubah ke satuan menit. Jadi rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di nursing home adalah 17,8 menit. Oke, ini mungkin untuk pembahasan soal pertama. Selanjutnya, soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini itu diambil dari paper yang dibahas di kelompok. Sebelumnya saya itu dari kelompok 1.
Oke, mungkin sebelum bahas mengenai diagram jaringan antrian dan lain-lainnya, sedikit cerita dulu mengenai latar belakang dari paper kelompok 1, di mana kemacetan lalu lintas di Dhaka, Bangladesh, kota megapolitan dengan kepadatan penduduk tertinggi dan pertumbuhan kendaraan yang pesat. Nah, hal ini tuh menjadi masalah kritis yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, penelitian atau yang dibahas di paper kelompok 1 ini itu berfokus pada peningkatan sistem manajemen lalu lintas dengan mengurangi waktu tunggu dan mengoptimalkan waktu layanan yang berbasis model Jackson Network untuk memodelkan jaringan jalan dan menentukan tingkat layanan yang efisien berdasarkan tingkat kedatangan kendaraannya. Nah, di sini di gambar 3 ini itu adalah representasi lalu lintas 4 arah, di mana nantinya di sini kan terdapat road 1, 2, 3, 4. Itu menunjukkan terdapat 4 jalan utama, itu jalan 1, 2, 3, dan 4. Jalan 1 dan 4 itu terhubung oleh jalan 2 dan 3. Di jalan 1 ini dan 4 terhubung oleh 2 dan 3. Jalan 2 dan 3 itu terhubung secara terpisah ke beberapa jalan lainnya. Selain jalan 4 itu ini jalan yang ini, dan ini. Oke. Dan diasumsikan di sini itu lalu lintasnya itu tuh satu arah gitu. Jadi nggak ada yang datang ke sini terus pulang ke sini nggak gitu. Jadi satu arah gitu. Terus setiap jalan ini memiliki sistem lalu lintas dengan waktu operasi dan waktu layanannya yang berbeda. Nah, kendaraan itu bisa nih memilih mau masuk atau mau berpindah ke jalan satu ke jalan lainnya tuh. Nah, jika kendaraannya itu masuk nih ke misal ke jalan 1, terus mau pindah ke jalan 2, itu maka mobil lainnya atau kendaraan lainnya itu harus menunggu. Nah, ini mungkin penjelasan mengenai representasi lalu lintas 4 arah ini. Nah, ini yang tadi dijelaskan pada gambar 3. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada kendaraan atau ya kendaraan mobil itu pindah ke jalan lain, misal dari jalan 1 ke 2, maka dari 1 atau lebih jalur mobil yang lain itu harus menunggu. Nah, dari representasi alur tadi gitu ya, di gambar ketiga, itu kita bisa peroleh diagram jaringan antrian untuk permasalahan ini. Di mana tadi kendaraan itu datang dari luar jaringan masuk ke jalan pertama atau node pertama. Dari pertama atau jalan pertama, kendaraan bisa keluar dan masuk. Bisa memilih untuk masuk ke jalan kedua atau jalan ketiga gitu. Nah, di jalan kedua, di jalan 3 sendiri juga ada kedatangan dari eksternal gitu. Nah, dari jaringan kedua ini, kendaraan bisa memilih untuk langsung keluar dari jalan 2 atau dia masuk ke jalan keempat. Nah, begitu juga untuk yang jalan ketiga atau node ketiga. Gitu. Nah, terus kendaraan yang masuk ke jalan keempat itu langsung keluar dari jaringan. Tuh. Nah, di sini tadi untuk laju kedatangannya itu berarti kan dari luar jaringan atau dari eksternalnya itu tuh di jalan 1, jalan 2, dan jalan 3. Tuh, jadi lambda 1, lambda 2, lambda 3. Terus untuk probabilitas perpindahan dari 1 ke 2, 1 ke 3, terus 2 keluar, 3 keluar, terus 2 ke 4, 3 ke 4, dan 4 keluar, itu berturut-turut alfa 12, alfa 13, alfa 20, 24, 34, 30, 40. Oke, mungkin lebih jelasnya di slide setelahnya. Oke, tadi berdasarkan diagram jaringan antrian, tadi ya lambda 1, lambda 3 ini tuh menyatakan laju kedatangan dari luar jaringan atau eksternal yang masuk ke jalan 1, 2, dan 3. Terus alfa 20, 30, 40 ini probabilitas kendaraannya itu pindah dari jalan 2 keluar, 3 keluar, jaringan 4 keluar. Terus alfa 1, 2, 1, 3 itu probabilitas kendaraan berpindah dari jalan 1 ke 2 atau jalan 1 ke 3. Dan juga hal yang sama untuk alfa 24 dan 23. Oke. Nah, dari diagram jaringan antrian tadi, itu
Selanjutnya akan ditunjukkan mengenai tabel transisi state-nya. Tuh. Nah, di sini untuk tabel 1, tabel transisi state, yang pertama, dari N1, N2, N3, N4 ke N1 plus 1, N2, N3, N4 dengan lajunya lambda 1. Kenapa? Karena tadi ya, ini dari luar jaringan masuk ke jalan pertama, sehingga di jalan pertama kendaraannya ini akan bertambah 1. Oh ya, sebelumnya ini N1, N2, N3 ini adalah jumlah kendaraannya. Nah, karena dari luar masuk ke jalan 1, sehingga lajunya itu adalah lambda 1. Nah, ini juga berlaku hal yang sama ya untuk jalan 2, jalan 3 gitu. Karena tadi jalan 2 dan jalan 3 juga ada kedatangan dari eksternal. Oke, terus yang ini berarti keempat ya. Yang keempat, dari N1, N2, N3, N4 ke N1 min 1, N2 plus 1, N3, N4 dengan lajunya min 1, alfa 1, 2. Ini itu menunjukkan dari jalan 2 itu kendaraan berpindah ke dari jalan 1 kendaraan berpindah ke jalan 2. Nah, sehingga kan kendaraan yang di jalan 1 akan berkurang 1 dan yang di jalan 2 akan bertambah 1 gitu. Dengan lajunya ini mu 1 alfa 1 2 di mana mu 1-nya ini laju pelayanan di jalan pertama atau node pertama dan alfa 1 2-nya tadi itu probabilitas perpindahan kendaraan dari 1 ke 2. Nah, ini juga sama ya berlaku buat yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini untuk jalan 1 ke 3. Oke, terus selanjutnya ini juga masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Buat yang ini, dari N1, N2, N3, N4 ke N1, N2, min 1, N3, N4 plus 1 dengan lajunya mu2, alfa 24. Ini berarti dari jalan kedua, itu kendaraan berpindah masuk ke jalan keempat gitu. Sehingga kendaraan yang ada di jalan kedua berkurang 1 dan yang di jalan keempat akan bertambah 1 gitu. Dengan lajunya mu2 alfa 24. Mu2 ini laju pelayanan di node 2 atau jalan 2, alfa 24 probabilitas perpindahan dari 2 ke 4. Nah, ini juga sama ya buat yang ini. Terus mana lain ya. Terus untuk yang ini dari N1, N2, N3, N4 ke N1, N2, min 1, N3, N4 dengan lajunya mu2 alfa 20 itu menunjukkan dari jalan kedua itu kendaraan keluar jaringan gitu. Sehingga lajunya mu2 dikali alfa 20. Alfa 20 tadi kan probabilitas kendaraan itu berpindah dari jalan 2 ke luar jaringan tuh. Nah, ini juga sama dengan yang bawah ya. Terus biru-biru. Oke, terus untuk yang terakhir, itu dari N1, N2, N3, N4 ke N1, N2, N3, N4 min 1 dengan lajunya mu 4. Nah, ini menunjukkan kendaraan dari jalan 4 itu keluar jaringan gitu. Dengan lajunya mu 4. Mu 4 ini adalah laju pelayanan di jalan 4 atau node 4. Oke, tadi udah diperoleh gitu ya, transisi state dari diagram jaringan yang sebelumnya udah dibahas. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai diagram state space. Intinya di sini akan dibagi menjadi 16 kasus. Oke, mungkin dari yang pertama ya. Untuk kasus pertama itu, jika N1, N2, N3, N4-nya itu sama dengan 0, diperoleh diagram state space-nya itu adalah sebagai berikut gitu ya. Di mana dari 0000 ke 1000 ini menunjukkan adanya kendaraan yang masuk ke jalan 1 dengan lajunya itu lambda 1. Terus untuk ini ada yang masuk ke jalan kedua dengan lajunya lambda 2. Terus yang ini ada kendaraan yang masuk ke jalan 3 dengan lajunya lambda 3. Terus dari 0100 ke 0000 ini menunjukkan bahwa dari jalan 2 itu kendaraan keluar jaringan. Dimana tadi ya probabilitas yang alfa 20 gitu. Nah, sehingga lajunya mu2 alfa 20 juga berlaku untuk yang mu2 alfa 20 juga berlaku untuk yang jalan ketiga. Nah, di sini mungkin sekalian dibahas ya mengenai balance equation-nya. Nanti untuk lebih terlihat semuanya itu di akhir. Mungkin ini sedikit penjelasan dulu mengenai balance equation. Di mana balance equation itu adalah flow out
itu sama dengan flow in. Nah, ini flow out-nya itu terdapat 3 dan flow in-nya itu 2 gitu. Jadi nantinya lajunya dikali probabilitas transisi awalnya, transisi state awalnya. Nah, berarti ini untuk flow out-nya itu lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 dikali probabilitas transisi state awal, yaitu yang 0, 0, 0, 0. Mohon maaf ya, ini tidak rapi. Sama dengan flow in. Flow in ini tadi ada 2, yaitu lajunya mu2 alfa 2, 0 dikali probabilitas state awal, yaitu 0, 1, 0, 0, terus ditambah mu3 alfa 3, 0 dikali probabilitas state awalnya itu 0, 0, 1, 0. Nah, ini untuk balance equation-nya itu dari kasus yang pertama. Oke, terus selanjutnya untuk kasus kedua. Untuk kasus kedua ini jika N1-nya lebih dari 0 dan N2, N3, N4-nya itu sama dengan 0, nah diperoleh sebagai berikut. Nah, ini juga sama ya kayak yang sebelumnya. Ini dari N1 0, 0, 0 itu ke N1 plus 1, berarti kendaraan itu masuk ke jalan pertama atau node pertama dengan lajunya lambda 1, terus juga masuk ke jalan kedua, kendaraan akan bertambah di jalan kedua itu lajunya lambda 2 dan seterusnya. Dimana di sini flow out-nya itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 dan flow in-nya itu sama dengan 2 gitu. Mungkin ini untuk flow out-nya. Tadi kan balance equation itu flow out sama dengan flow in. Ini kayaknya agak delay ya. Berarti ini lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 terus ditambah mu 1 alfa 1 2 ditambah mu 1 alfa 1 3 dikali probabilitas state awalnya berarti N1 0, 0, 0. Nah, ini flow in-nya sama ya kayak yang sebelumnya. Nah, di sini perlu diperhatikan di mana ini alfa 1 2 salah. Mu 1 alfa 1 mu 1 alfa 1 2 ditambah mu 1 alfa 1 3 itu sama dengan mu 1 kali alfa 1 2 ditambah alfa 1 3. Nah, perlu diperhatikan di mana alfa 1 2 dan alfa 1 3 ini itu sama dengan 1. Nah, sehingga ini sama dengan mu 1. Nah, jadinya nanti yang ini itu bisa diubah menjadi mu 1. Tuh. Oke, selanjutnya untuk kasus ketiga, untuk jika N2-nya lebih dari 0, N1, N3, N4-nya sama dengan 0 diperoleh sebagai berikut. Ini juga sama. Terus untuk kasus keempat, jika N3-nya lebih dari 0, N1, N2, N4-nya sama dengan 0. Terus untuk kasus kelima, jika N4 lebih dari 0, N1, N2, N3-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang kasus ketiga ini, flow out-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, flow in-nya ada 3. Terus untuk kasus 4, flow out-nya ada 5, flow in-nya ada 3. Untuk kasus kelima, flow out-nya ada 4, flow in-nya ada 2. Terus untuk kasus ke-6, ini flow out-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, flow in-nya ada 3. Terus untuk kasus ke-7, ini flow out-nya ada 7, flow in-nya ada 3. Terus untuk kasus ke-8, flow out-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan flow in-nya ada 2. Untuk kasus ke-9, jika N2, N3-nya lebih dari 0, N1, N4-nya sama dengan 0, diperoleh flow out-nya ada 7 dan flow in-nya ada 4. Terus untuk kasus ke-10, jika N2, N4-nya lebih dari 0 dan N1, N3-nya sama dengan 0, diperoleh flow out-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan flow in-nya ada 3. Tuh. Terus untuk kasus ke-11, jika N3, N4-nya lebih dari 0, N1 sama dengan N2-nya, N1, N2-nya sama dengan 0,
ini diperoleh flow out-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, flow ini ada 3. Terus selanjutnya untuk kasus ke-12, jika N1, N2, N3-nya lebih dari 0 dan N4-nya sama dengan 0. Ini diperoleh sebagai berikut gitu ya. Dimana di sini flow out-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan flow ini ada 4. Terus untuk kasus ke-13, jika N1, N2, N4-nya lebih dari 0, N3-nya sama dengan 0, diperoleh flow out-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flow ini ada 3. Terus untuk kasus ke-14, itu jika N1, N3, N4-nya lebih dari 0, N2-nya sama dengan 0, diperoleh flow out-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan flow ini 3. Terus untuk kasus ke-15, itu jika N2, N3, N4 lebih dari 0, dan N1-nya itu sama dengan 0, diperoleh flow out-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, dan flow in-nya itu 4. Nah, ini untuk kasus yang terakhir, di mana N1, N2, N3, N4-nya ini lebih dari 0. Nah, di sini diperoleh flow out-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan flow in-nya ada 4. Nah, untuk balance equation-nya sendiri juga sama ya, kayak di pembahasan sebelumnya. Dimana ini nantinya itu untuk flow out-nya sendiri, kita akan ketemu, belum dipencet, mu1 dikali alpha 12 ditambah alpha 13, terus mu2-nya alpha 24 ditambah alpha 20, terus mu3-nya alpha 34 ditambah alpha 30. Nah, sama ya kayak sebelumnya, di mana alpha 12 ditambah alpha 13 itu sama dengan 1. Jadi ini peroleh mu1, ini diperoleh mu2, ini diperoleh mu3. Jadinya nanti untuk flow out-nya itu lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 ditambah lambda 4. Oh, nggak ada ya. Ditambah mu1 ditambah mu2 ditambah mu3 ditambah mu4 dikali probabilitas state awalnya itu N1, N2, N3, N4 sama dengan bla 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 flow in-nya. Mungkin biar lebih jelasnya lagi, selanjutnya ini akan ditunjukkan balance equation untuk 16 kasus tadi. Oke, ini untuk kasus yang pertama sebagai berikut, kasus kedua juga 3, terus kasus keempat, terus kasus kelima, keenam, ke-7, terus ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, dan yang terakhir ke-16, mana jika N1, N2, N3, N4-nya itu lebih dari 0. Nah, ini untuk diagram state space dan balance equation-nya. Oke, selanjutnya ini tambahan mengenai effective arrival rate-nya. Nah, dari diagram jaringan antrian tadi, ini diberikan effective arrival rate itu sebagai berikut. Itu gamma 1 sama dengan lambda 1. Gamma di sini itu adalah laju kedatangan total. Di mana? Jadi gamma 1 ini adalah laju kedatangan total yang masuk ke jalan 1. Nah, yang masuk ke jalan 1 itu kan tadi hanya dari eksternal gitu ya, dari luar itu lambda 1. Nah, terus untuk gamma kedua berarti laju kedatangan total yang masuk ke jalan kedua itu ada yang dari luar eksternal itu lambda 2 ditambah perpindahan dari jalan 1 ke 2 itu berarti gamma 1 dikali alpha 12 dikali probabilitas perpindahannya. Terus lambda 3 juga sama karena ada dari luar berarti gamma 3 sama dengan lambda 3 ditambah gamma 1 dikali alpha 13 dan gamma keempat. Nah, jalan keempat ini kan kedatangannya itu, laju kedatangan totalnya itu dia dari jalan 2 sama jalan ke-3. Jadi diperoleh gamma 4-nya itu gamma 2 dikali alpha 24 ditambah gamma 3 kali alpha 34. Nah, ini untuk formula mencari effective arrival rate-nya. Dengan di sini ada syaratnya, di mana tadi ya, alpha 12 ditambah alpha 13-nya 1, terus alpha 20 ditambah alpha 24-nya 1, alpha 30 ditambah alpha
4-nya 1 dan alfa 40-nya itu sama dengan 1. Tuh, ini untuk effective arrival rate-nya. Oke, ini mungkin pembahasan untuk yang nomor kedua. Oke, selanjutnya dibahas soal terakhir, soal ketiga. Untuk soalnya, untuk lanjut ya di bagian A. Di bagian ini tuh ditanya pembelajaran dari mata kuliah ini gitu, khususnya di stokastik. Nah, ini kita bisa ngeliat di gambar kelima ini itu adalah antrian di rumah sakit, di mana ini merupakan salah satu contoh dari network dari Jackson Network yang mempresentasikan sistem yang terdiri dari beberapa antrian yang saling terhubung. Nah, contoh penerapan lainnya juga banyak gitu ya, di kehidupan nyata gitu. Contohnya di bandara, terus drive-thru, terus sistem produksi di pabrik gitu. Oke, ini gambar antrian panjang pasien BPJS di rumah sakit gitu. Nggak kita pungkiri gitu ya, setiap kita ngantri itu ada aja gitu antrian yang menumpuk, antrian yang crowded gitu, antriannya yang lama gitu kan. Nah, ini disebut bottleneck gitu. Nah, gimana sih gitu caranya kita menangani kemacetan antrian ini gitu. Itu bisa dengan kita menambah jumlah servernya gitu. Misal tadinya cuma ada 1, terus kayaknya ini nunggunya lama banget gitu, jadi ditambah 1 server lagi gitu. Tapi balik lagi penambahan jumlah server juga harus melihat aspek-aspek lainnya gitu. Terus bisa juga meningkatkan kecepatan pelayanan gitu. Jadi mungkin, oh loket ini khusus ini, loket ini khusus ini gitu. Jadi tidak memakan waktu yang lama untuk orang-orang lainnya itu menunggu antrian gitu. Oke, selanjutnya ke bagian B. Nah, di bagian B ini ditanya mengapa hal tersebut itu penting gitu, apalagi buat masa kecil gitu ya. Nah, setelah mempelajari stokastik gitu khususnya di mata kuliah ini gitu ya, bahas teori antrian, itu membuat saya tuh memahami secara ilmiah apa yang sejak kecil itu saya alami, namun tidak pernah saya sadari gitu ya, teorinya gitu. Mungkin waktu kecil itu ya, sering kita ngantri di beberapa tempat gitu, misal nunggu periksa dokter, terus beli makanan tadi drive-thru atau kantin sekolah, terus menemani ibu ketika ke bank gitu, oke dan lainnya lah itu. Waktu dulu ya saya merasa ya mengantri itu bosen gitu, kadang nggak adil gitu, kok yang itu cepat, kok yang ini kok lama, kok saya lama gitu. Nah, setelah mempelajari teori antrian, itu saya menyadari bahwa antrian tersebut dapat dimodelkan dan dianalisis sehingga dapat mengoptimalkan waktu tunggu dalam antrian gitu. Nah, hal ini tuh bisa mengubah cara pandang saya terhadap hal-hal sederhana yang saya temui sejak kecil gitu, bahkan yang mungkin sampai sekarang. Dan juga memberi wawasan gitu ya, bahwa semua hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita itu bisa dipecahkan dengan pendekatan ilmiah gitu. Oke, untuk yang bagian C, bagaimana pembelajaran mata kuliah ini berdampak pada studi saya gitu. Nah, setelah mempelajari stokastik, terus khususnya teori antrian, saya belajar gitu ya. Di sini itu tidak hanya masalah rumus atau pemodelan dan lain-lain gitu, tetapi juga belajar cara berpikir yang sistematis dan logis gitu. Kok ini bisa, kenapa gitu, analisis why-nya gitu. Dimana teori antrian ini tuh dapat dihubungkan atau dihubungkan dalam situasi nyata yang terjadi di sekitar kita gitu, dalam kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks gitu ya, karena pastinya di kehidupan tuh akan lebih kompleks gitu. Jadi dari pembelajaran itu banyak banget saya belajar gimana untuk cara berpikir sistematis, kritis, dan logis. Oke, mungkin sekian gitu pembahasan soal UAS riset operasi B dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau penyampaian. Mungkin juga agak sedikit delay, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.